Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan pastinya diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetap semangat ya adik-adik, karena hari ini kita merayakan Paskah, hari kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ambil sikap doa yang baik, cuci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh merayakan Paskah tahun ini dengan penuh sukacita. Pengorbananmu di atas kayu salib, bukti cintamu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat pokok kita diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 31. Adik-adik baca di rumah ya. Kakak memberi judul firman Tuhan hari ini, Yesus hidup, kita menang. Setelah kematian Yesus, mereka menguburkannya di kuburan yang baru, tidak jauh dari tempat Yesus disalibkan. Pada hari berikutnya adalah hari Sabat, hari khusus untuk beristirahat. Pagi-pagi benar, pada hari Minggu itu, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus. Setelah Maria tiba di kubur itu, Maria melihat batu besar telah terguling. Kubur Yesus telah terbuka. Apakah yang terjadi? Lalu Maria mengintip ke dalam dan mendapati kubur itu telah kosong. Kemudian Maria berlari pergi memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes bahwa kuburan Yesus telah kosong dan mayat Yesus telah hilang. Maka mereka pun pergi untuk melihat dan memastikan apa yang telah terjadi dengan kuburan Yesus. Mereka bertanya-tanya apakah arti dari peristiwa itu. Adik-adik, Petrus dan Yohanes bahkan Maria belum mengerti bahwa peristiwa ini sebenarnya sudah pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Saat Maria sendirian ada di taman di kuburan Yesus, ada dua orang malaikat yang datang kepadanya serta bertanya, "Mengapa engkau menangis? Seseorang telah mengambil tubuh Yesusku," sahut Maria. Lalu kemudian Maria menoleh ke belakang dan melihat seseorang yang ia kira penjaga taman itu. Orang itu memanggil namanya. Maria mengenal suara itu. Maria sungguh tidak sabar, ingin segera memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ia melihat Yesus. Dia hidup dan berbicara dengannya. "Aku telah melihat Tuhan, Dia hidup," kata Maria kepada murid-murid yang lain. Pada hari yang sama, beberapa murid sedang berada dalam ruangan yang terkunci. Mereka sangat sedih karena Yesus telah mati. Mereka juga masih sangat takut kalau-kalau para tentara akan menangkap mereka juga. Tiba-tiba semua berubah. Mereka tidak lagi sendiri. Yesus ada di dalam ruangan itu juga bersama mereka. Ketika mereka melihat Yesus, mereka berkata, "Engkau hidup." Mereka sangat bersukacita. Yesus menunjukkan bekas paku yang melukai tangannya. Sekarang mereka mengerti bahwa Yesus telah mati, tetapi kemudian ia telah bangkit dari kematiannya. Yesus hidup. Ada seorang murid yang lain yang bernama Thomas. Ia tidak ada sewaktu Yesus datang menemui murid-murid di ruangan terkunci. Ia tidak percaya kalau Yesus hidup. "Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Barulah aku percaya apa yang kalian katakan," kata Thomas. 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri lagi dengan cara yang sama. "Lihat tanda paku ini, Thomas," kata Yesus. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah," kata Yesus. Lalu Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku, aku percaya."
Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid dan mereka percaya bahwa Yesus hidup, telah mengalahkan maut. Namun ada dua murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka membicarakan peristiwa yang terjadi baru-baru itu tentang Yesus sang nabi yang ditangkap dan disalibkan, tetapi yang kemudian terlihat hidup kembali setelah dikubur. Saat mereka sedang berjalan, seseorang bergabung dengan mereka. Orang itu bertanya kepada mereka, "Apakah yang sedang kalian bicarakan?" Kemudian mereka menceritakan semuanya itu kepada orang itu. Orang asing itu berkata bahwa kitab suci yang telah mereka kenal sejak kecil telah menyatakan bahwa suatu hari semua itu akan terjadi. Dan sekarang semua itu telah terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka telah menjadi saksi dari peristiwa itu sendiri. Tetapi mereka belum mengerti juga bahwa yang sedang mereka ajak bicara ini adalah Yesus sendiri. Setibanya di Emmaus, mereka mengundang orang asing itu untuk makan bersama mereka. Begitu orang asing itu memecah-pecahkan roti dan meminta berkat Allah, kedua murid itu menyadari bahwa orang itu tidak asing bagi mereka. Iya, benar adik-adik, karena dia adalah Yesus, guru mereka. Adik-adik sekolah minggu, para murid Tuhan Yesus telah melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Yesus benar telah bangkit dan hidup. Dan masih banyak lagi tanda-tanda mujizat-mujizat yang lain yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi semua yang dicatat ini dan tertulis di dalam kitab suci kita, yaitu Alkitab, bertujuan supaya kita percaya bahwa Dia bangkit, hidup, dan berkuasa. Anak Allah, yaitu Mesias yang telah menyelamatkan kita. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan Paskah, hari di mana Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Peristiwa ini telah memberi kita kemenangan yang besar. Kita yang harusnya menerima hukuman karena dosa-dosa kita telah diselamatkan karena peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan kita menang ketika Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Peristiwa penyaliban Yesus adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Haleluya! Mari kita bersyukur kepadanya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hari ini kami merayakan Paskah. Kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami percaya Engkau hidup. Haleluya. Kemenangan besar bagi kami umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.